Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Hari ini kita masuk pada pembelajaran kita tema 1 subtema 3. Nah, sebelumnya Bapak tanya kabarnya dulu. Gimana kabarnya? Kadek? Baik, Pak. Nah, Hengki baik. Baik, Pak. Baik. Kalau Fareji? Baik, Pak. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Kadek. Silakan, Kadek. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, maka kita absensi dulu ya. Nah, Bapak mulai dari Ahmad Fahreji. Hadir, Pak. Oke. Hengki. Hadir, Pak. Kadek. Hadir, Pak. Nah, Kadek hadir. Sambil senyum-senyum Kadeknya ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak bawa kalian untuk menyanyi terlebih dahulu. Nah, maka dari itu kita menyanyi lagu nasional, tapi mikrofonnya tetap mute ya, supaya suaranya tetap stabil dan tidak ada delay. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat itu tutup mata, sungguh indah di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa Indonesia. Kau kupuji jiwaku kepadamu. Nah, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Pusaka ciptaannya Ismail Marzuki. Itu salah satu lagu nasional. Sekarang kita masuk pada pembahasan materi kita hari ini. Nah, Bapak share dulu ya. Gimana? Sudah terlihat? Lihat, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada menemukan ide pokok paragraf. Nah, ini pengertiannya.
Ide pokok atau pokok pikiran atau gagasan pokok atau gagasan utama adalah hasil pemikiran atau ide yang melandasi semua pikiran yang ada dalam sebuah paragraf. Jadi sebuah paragraf itu apabila ada sebuah yang melandasi semua pikiran dalam satu paragraf itu, satu kalimat, nah itu yang disebut dengan ide pokok atau pokok pikiran, bisa juga disebut gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, selanjutnya paragraf adalah bagian dari karangan atau tertulis. Paragraf adalah bagian dari karangan tertulis atau bagian dari tuturan kalau lisan. Sebuah paragraf ditandai oleh suatu kesatuan gagasan yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kalimat. Kalimat-kalimat itu saling bertalian untuk mengungkapkan sebuah gagasan tertentu. Itu pengertian paragraf. Unsur-unsur gagasan. Yang pertama, gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi gagasan utama itu adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Keberadaan gagasan utama tersebut dapat dinyatakan secara eksplisit atau secara implisit. Gagasan utama yang eksplisit dijumpai dalam jenis paragraf deduktif, induktif, dan utama diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang letaknya di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Sementara itu, gagasan utama yang implisit umumnya dijumpai dalam paragraf deskriptif atau naratif. Dalam jenis paragraf ini, gagasan utama tersebut terdapat dalam seluruh kalimat dalam paragraf itu. Tidak ada ciri umum tentang suatu kalimat utama. Yang jelas secara maknawi, kalimat utama yang menyatakan gagasan yang merangkum seluruh isi kalimat dalam paragraf itu. Jadi tidak ada ciri utama untuk ciri umum tentang suatu kalimat utama tersebut. Karena kalimat utama itu bisa saja dia terdapat di awalan, bisa saja dia terdapat di akhir, bisa juga dia terdapat di awal dan akhir. Tergantung paragraf itu sendiri. Jadi gagasan ide pokok suatu paragraf itu bisa saja dia terdapat di awal, akhir, ataupun awal dan akhir. Dan tidak ada ciri khusus. Yang penting dia itu secara maknawi dia menyatakan bahwa satu kalimat itu yang merupakan satu kesatuan daripada satu paragraf tersebut. Misalkan Budi sedang memasak. Itu kalimat utamanya. Selanjutnya ia memasak nasi pada jam 9 pagi. Nah, itu kalimat yang rinciannya. Sedangkan kalimat utamanya Budi sedang memasak. Sedangkan yang lain-lainnya itu kalimat rincian untuk mendetailkan bahwa Budi sedang memasak. Jadi begitu. Dan tidak ada ciri khusus bagi kalimat utama itu. Apakah dia harus di depan, apakah dia harus di akhir, apakah dia harus di depan dan di akhir. Untuk maknanya. Nah, kalimat itu antara lain ditandai oleh kata-kata kunci berikut. Jadi ada kata kuncinya. Suatu paragraf jika ada sebagai kesimpulan, berarti itu pasti itu kalimat utama atau yang penting. Dengan demikian, jadi intinya, pokoknya pada dasarnya. Nah, ini salah satu kata kuncinya. Bukan berarti ini sudah menjadi cirinya, tapi ini salah satu kata kuncinya. Masih banyak lagi yang lainnya. Ada juga yang tidak menyebutkan langsung dengan ini. Dengan yang A, B, C, D, E, F, G ini. Nah, bisa juga kalimatnya umum, akan tetapi itu yang disebut dengan kalimat utama jika maknanya sudah menjadi pokok dari pembahasan tersebut. Nah, jadi begitu. Nah, itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Mungkin Kadek, ada yang mau ditanyakan Kadek? Tidak ada, Pak. Nah, enggak ada. Kalau Hengki? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau Pak Reji? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada, semua pintar-pintar semua. Jadi paham semua ya? Jadi Iya, Pak. kalau paham semua,
Bapak ada LKPD, Bapak kirim ke WA Group. Dikerjakan selama 10 menit. Ya, Bapak kirim dari sekarang. Oke. Baik, Pak. Karena LKPD-nya sudah selesai dan kalian sudah mengumpulkan semua, maka Bapak punya evaluasi. Nanti dikerjakan, Bapak tunggu pertemuan berikutnya baru dikumpulkan. Ya. Baik, Pak. Oke. Kesimpulan kita pada pagi hari ini, ide pokok atau pokok pikiran itu atau gagasan pokok itu, Bapak stop share dulu. Atau gagasan pokok itu merupakan pokok utama di dalam suatu paragraf. Jadi gagasan pokok paragraf itu pokok utama dalam suatu paragraf yang menentukan kesimpulan dari suatu paragraf tersebut. Nah, adapun kalimat-kalimat yang lainnya itu hanya sebagai perincian atau pendetailan tentang sebuah kalimat tersebut. Adapun kata kuncinya itu pada gagasan utamanya atau ide pokoknya. Ide pokoknya itu sebagai kesimpulannya. Jadi itu, dan kita akhiri dengan lebih baiknya dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak kira Hengki untuk memimpin doa. Baik, Pak. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah. Oke, terima kasih ya. Dengan akhir doa dari kawan kalian dari Hengki, maka pembelajaran kita hari ini juga berakhir. Terima kasih untuk anak-anak sudah menerima pembelajaran dengan baik. Bapak ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.